kekuatan hamba-Mu, tapi karena kasih setia-Mu yang menopang. Terima kasih Tuhan, Engkau menunjukkan kasih setia-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang membuat mujizat. Kami terus tetap percaya mujizat-Mu masih ada sampai hari ini. Amin. Dan itu tidak perlu kami ragukan. Engkau sungguh sangat nyata Tuhan. Engkau sangat nyata Tuhan. Terima kasih. Ajari kami hidup dengan rendah hati Tuhan. Sadar bahwa kami tidak bisa berbuat apapun di luar Engkau Tuhan. Biar kesadaran itu masuk sampai ke dalam batin kami paling dalam. Tidak ada yang bisa kami buat di luar Tuhan. Sekecil apapun itu Tuhan, sungguh kami sangat bergantung kepadamu. Terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat kuasa-Mu yang Kau nyatakan malam hari ini Tuhan. Terima kasih. Hamba bersyukur Tuhan buat setiap anugerah, buat setiap kepercayaan, buat setiap kemurahan yang Kau nyatakan. Terima kasih Tuhan. Turunkan roh hikmat, roh wahyu, dan roh pengertian malam hari ini. Engkau yang menaruh pesan ini dalam hati hamba-Mu. Dan biar Kau sampaikan Tuhan. Berbicaralah kepada umat-Mu bagaimana kami harus hidup hari-hari ini. Bagaimana kami mempersiapkan kehidupan kami untuk kami masuk ke masa yang akan datang. Roh Kudus, Engkau yang memampukan kami, Engkau yang menyanggupkan kami, Engkau yang memimpin setiap kami Tuhan dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Beri hati kami hati yang terus haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Hati yang terus mencari Tuhan. Hati yang mau terus makin mengenal dan mengenal akan Engkau Tuhan. Lebih dari hari yang kemarin. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala sanjungan, segala hormat hanya bagi-Mu Yesus, Raja di atas segala raja. Hanya bagi-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Hanya bagi-Mu segala sanjungan kami. Biar Engkau yang ditinggikan. Dan itu akan menarik banyak orang datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sampaikan pesan-Mu Tuhan. Sampaikan pesan-Mu. Dan biar tidak ada benih yang tercuri, tapi setiap benih firman Tuhan jatuh di tanah yang baik, jatuh di tanah yang subur. Benih kebenaran ini akan berbuah, berakar dengan kuat dalam hidup kami dan menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan. Hamba mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan sepakat kita katakan amin. Ini sungguh mujizat saudara. Saudara yang tahu ketika saya datang, gak ada suara yang bisa keluar. 3 hari yang lalu saya bersyukur Tuhan mendidik saya bagaimana untuk belajar hidup makin bijaksana. Hari itu saya pelayanan di Surabaya, Jawa Timur dengan rally yang cukup panjang. Dan ini kali yang kedua.
Tapi saya nggak ngeh saudara ya, saya nggak sadar hal ini ada yang nggak beres gitu ya, saya nggak sadar. Yang pertama itu bulan Februari saya pelayanan juga di Jawa Timur, di daerah Situbondo. Surabaya saudara. Surabaya ada seminar 1 minggu saudara. Ada orang yang tahu saya itu kesukaannya tape ketan, dan dibawalah tape ketan dari Muntilan. Dia datang, dia bawa. Puji Tuhannya saudara, itu sudah hari keempat, dan pelayanan itu 5 hari. Ini hari yang keempat. Dan saat itu makan saudara, sedikit sesendok gak terasa hampir 1 toples tak habis saudara. Terus besoknya saya lost suara, saya kehilangan sesi terakhir tim yang lain yang ngisi. Saya bertobat, Tuhan ampuni. Sekarang saya tahu, oh tape itu panas ya, tape itu panas. Oke, saya tidak mau. Saya tahu beberapa buah panas, jadi kalau lagi pelayanan saya ditawari durian di pulau demi pulau. Saya berkata enggak, kalau lagi pelayanan saya enggak mau. Yang saya tahu saya enggak mau saudara. Tapi yang waktu tape ini kurang dong ya, dan dasarnya senang, tidak menguasai diri. Saya makan, selesai saudara. Kemarin pelayanan lagi rally panjang di Jawa Timur, di Surabaya. Tiba-tiba saya menginap di rumah kakak saya ditawari mau wedang tahu. Oh, suka itu saya juga. Di Semarang makin langka yang jual wedang tahu. Di Surabaya disebut tawa. Ya, oke, suka, dibelikan saudara. Dan saya sehat 100% sehat saudara. Ya, sehat, tidak ada apa-apa. Pokoknya semua sehat. Hari itu saya makan. Tapi dari pagi Tuhan itu mengajarkan satu kata dalam hidup saya, belajar. Namanya bijaksana. Juga itu kunci di mana saya berdoa, saya memasuki tahun yang baru dalam perjalanan hidup saya. Bukan pesan sponsor ya, kemarin baru ulang tahun. Ya, ditambahi lagi setahun sama Tuhan ya. Jadi saya berdoa, Tuhan apa pesanmu? Apa yang engkau mau buat hidupku untuk menjalani tahun-tahun ke depan? Bijaksana nak. Dan instan saudara, saya dididik saudara. Dan hari itu saya makan di meja makan sendirian, semua lagi pergi. Sebenarnya ada suara yang lembut berbicara. Karena firman Tuhan berkata di Matius 4 ayat yang ke-7. Matius tentang membangun, Matius 24 ayat yang ke-7. Di situ firman Tuhan berkata, orang yang bijaksana itu orang yang mendengar dan melakukan. Siang itu saya makan sendiri, di meja makan sendiri. Saya dengar suara yang lembut berbicara dalam hati. Makan tahunya, jangan minum kuahnya. Lah sing enak tuh apa saudara? Kuahnya saudara. Sing enak tuh kuahnya. Saya tidak mendengar suara itu saudara tahu. Sepertinya karena suaranya terlalu sangat pelan. Dan istilahnya orang bilang ya, gak cuma disendoi, tak glogok saudara. Tak minum kuahnya sampai habis bersih. 1 porsi. Semangkok, enggak mangkok gede ya, semangkok kayak mangkok sup gitu. Setelah itu sore saya pelayanan ke Sidoarjo. Mulai ada tanda-tanda. Dan waktu saya duduk sebelum saya naik ke mimbar, waktu duduk Roh Kudus langsung ingatkan saya peristiwa Februari yang lalu. Dan kamu tidak bijak. Oh, jahe itu panas ya? Enggak dong saudara. Tapi malam itu saya berkata, Tuhan ampuni. Ya, saya tidak bijak. Dan dia kan sudah kasih kata bijaksana. Hari-hari ini kita perlu terus belajar dan belajar bijaksana dalam menjalani kehidupan. Dalam kita bekerja, dalam kita pelayanan, dalam kita bergaul, apapun itu. Dalam kehidupan kita untuk memasuki tahun yang akan datang. Hidup dengan bijaksana. Apa itu bijaksana? Kita jadi orang yang mendengar apa yang Tuhan katakan. Dan kita menjadi pelaku. Dan disitulah Alkitab berkata, engkau orang bijaksana. Engkau membangun rumahmu di atas batu
batu karang yang teguh. Saya berkata, Tuhan ampuni. Hari itu keluar, saudara. Ya, khotbah keluar suaranya. Begitu turun, mulai hilang-hilang. Minggu pagi saya 2 kali. Hilang lagi, saudara. Hilang lagi. Waktu mau khotbah saya datang ke Pak Pendeta. Pak, ini saya harus doakan. Saya pagi-pagi memberitahu Ibu Gembalanya, Bu, doakan. Suara saya stereo. Saya tidak bilang hilang. Merdu, stereo saya bilang. Terus saya sebelum kebaktian saya didoakan, saudara. Ya puji Tuhan, ajaibnya seperti hari ini. Tiba-tiba aja nih keluar suara bisa keras seperti ini. Siapa kalau bukan karena Tuhan? Saya tahu ini karena Tuhan dan bukan karena apapun. Tadi berangkat juga nggak ada suara. Saya ngechat Mami Nani, doakan Mami. Saya yang salah. Saya bilang, terus Tuhan kan berkata 3 hari nak kembali. Lah ini hari ketiga, saudara. Jadi saya tahu dari kemarin saya banyak berdiam diri. Di hari ulang tahun pun saya berdiam diri. Saya hanya ngomong dengan Tuhan. Ya, saya hanya main piano pun itu istilahnya nggak bisa nyanyi. Jadi song without words. Dan yang saya nyanyikan adalah Kau Pembuat Mujizat Sejati, Sofi. Apa deh? Yang membelah laut dan teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku dan buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Amin, saudara. Dia pembuat mujizat sejati. Saya sadar hari ini, kalau bukan karena Tuhan, nggak bisa. Perkara kecil kita disentil pita suara aja, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain, saudara. Saya bersyukur didikan yang keras buat hidup saya, karena saya tahu Dia cinta. Dia cinta, ada pekerjaan besar menanti. Dia butuhkan wadah yang siap. Dia butuhkan hati yang siap. Dia membutuhkan hati yang murni. Dia membutuhkan hati yang mau. Dan mau. Karena dia sedang mempersiapkan berkat yang besar dalam hidup kita. Dan waktu saya berdoa, Tuhan berkata, belajar. Artinya lutut dan berkat. Karena lutut dan berkat ternyata ada kaitannya, saudara. Ya, dan hari ini kita mau belajar kekuatan lutut kita menentukan seberapa besar berkat Tuhan kita terima dalam hidup kita. Jangan hanya batasi berkat itu secara materi saja. Berkat itu sangat luas, saudara. Damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kita diberikan keluarga yang baik, pekerjaan yang baik, itu semua berkat Tuhan. Kita bisa dipercayakan Tuhan untuk melayani, mengambil bagian dalam pelayanan, itu berkat Tuhan. Dan seberapa kuat lutut kita pakai untuk berlutut. Ini berbicara kepada sikap hati, saudara. Dalam kitab Yohanes ketika Yesus membasuh kaki para murid-muridnya, dia berlutut. Dan kita berkata, aku Tuhan dan gurumu. Kalau kamu melakukannya, kamu akan berbahagia. Kerendahan hati yang Yesus sudah tunjukkan, yaitu dalam dia melayani para murid-muridnya. Ini yang pertama, saudara. Kekuatan lutut. Lutut adalah saat kita berlutut, kita merendahkan hati. Kita ini melayani, saudara. Melayani siapa? Melayani Tuhan. Saat kita dalam kamar doa tuh sendiri dengan Tuhan, kita berlutut, kita sedang melayani Tuhan. Dan itu akan menentukan seberapa besar kita bisa menerima berkat yang Tuhan curahkan. Tahun depan banyak hamba Tuhan mendapatkan semua, gak jelas, gak tahu hal yang masa yang sukar, yang sulit. Tapi ada jaminan buat kita anak-anaknya. Ada jaminan firman Tuhan buat setiap kita yang menaruh tempat perlindungan kita hanya kepada Tuhan.
dan membuat dia sebagai tempat perteduhan kita. Dan kita suka diam dalam bait-Nya. Ada jaminan dari Tuhan. Dia tetap menyediakan blessing, berkat-Nya dan mujizat-Nya buat kita semua. Amin saudara. Mari kita lihat dulu. Jadi kata berkat itu saudara, dari kata bereh. Lutut itu ternyata bereh saudara. Di Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-8. Nanti saudara bisa lihat, ini dari bahasa Ibrani. Kata berkat itu dari kata bereh yang berarti lutut. Ulangan 28 ayat yang ke-8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Amin saudara. Dia Tuhan akan memberkati kita di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Nah, kata berkat di sini lutut saudara. Nanti saudara bisa cek. Artinya apa saudara? Ini waktunya kita banyak menggunakan lutut kita untuk kita menyembah Tuhan. Bukan hanya lutut secara fisik kita berdoa berlutut saudara, bukan. Tapi lebih kepada sikap hati kita yang berlutut menyembah kepada Tuhan. Dan disitulah ketika kita merendah, berkat yang dari atas akan Dia curahkan dengan sangat limpah dalam hidup kita. Karena semakin kita kuat dengan lutut kita, semakin kuat kita menarik berkat itu akan turun dalam hidup kita. Jadi semakin yang pertama kita belajar yang namanya rendah hati. Saya tahu ini satu pelajaran yang berharga buat saya ketika saya lost my voice. Saya tahu makin diajar bahwa saya harus makin bergantung kepada Dia. Benar-benar di luar Dia gak punya kemampuan apapun. Saya bisa dulunya berkata, saya ini boleh dibilang oleh anugerah dan kasih Tuhan diberikan kekuatan yang ajaib saudara. Dengan jadwal yang luar biasa dari tahun ke tahun saudara. Ya, saya melihat tangan Tuhan yang ajaib menopang hidup saya. Saya belum pernah mengalami ini saudara. Yang Februari tahun lalu gak separah ini. Ini benar-benar gak keluar saudara. Tidak ada suara yang bisa keluar. Jadi kalau ini sekarang tiba-tiba keluar seperti ini, itu adalah mujizat. Itu adalah berkat dari Tuhan. Nah di saat pujian penyembahan, saya gak mau berdiam diri. Saya keluarkan semaksimal seberapa yang saya bisa keluar. Saya berkata, Tuhan Kau ajaib. Kasih setiamu ajaib. Amin saudara. Mari perkuat, mari minta dengan Tuhan hati yang makin merendah di hadapannya. Dan di sini mari kita belajar, kita lanjut, kita melihat di Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga. Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Ini perikop di mana Tuhan berkata tentang berbahagia. Kita berkata berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Di The Message diterjemahkan, kita ini akan diberkati ketika kita berada di paling ujung dari kekuatan kita, di paling ujung ketidakmampuan kita. Saat kita sadar kita tidak mampu, seringkali nggak sadar kita merasa mampu saudara. Seringkali nggak sadar kita pakai kekuatan kita sendiri untuk kita menyelesaikan mungkin apapun itu sudah. Dalam pergumulan, dalam tantangan, mencoba cari jalan keluar sendiri. Tapi di sini Tuhan mau mengajarkan kita akan menjadi orang yang diberkati. Di saat kita ini sadar
di ujung dari segala kekuatan kita, disitulah Tuhan akan bertambah-tambah dalam hidup kita, dan kita memiliki kerajaan itu. More of God and His rule. Kita akan bertambah. Tuhan akan bertambah-tambah dalam hidup kita di saat kita sadar, aku tidak mampu. Less of me and more of Him. Biar kita ini makin berkurang, makin sadar saudara. Ya, sadar tidak sadar seringkali kita merasa bisa. Padahal sesungguhnya benar-benar di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nanti saya akan cerita saudara ya, apa yang baru kami alami dengan tenda lawatan di Semarang. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang hadir di Semarang 2 minggu yang lalu, ya, itu mujizat saudara. Sekarang saya bisa bersaksi, tapi kesaksian ini tidak akan semudah ketika kami melewati hari-hari itu. Kalau saya menoleh ke belakang, kok bisa ya? Tapi itu semua karena Tuhan. Dan disinilah saudara, kata berbahagia itu dari akar kata makarios. Suatu level kebahagiaan di mana seseorang itu mencapai sebuah posisi dan kekayaan yang tidak tersentuh oleh masalah sehari-hari. Ini yang Tuhan sediakan loh saudara. Dia mau kita ini jadi umat yang berbahagia. Dia sediakan makariosnya buat kita. Yuk, istilahnya orang dunia mungkin berkata, ini manusia setengah dewa. Ya, jadi apapun yang terjadi di dunia ini, segala goncangan itu, ketika kita mau hidup dengan rendah hati dan menyadari bahwa Tuhan, aku tanpa Engkau nggak bisa. Ketika kita less of me dan kita mempersilahkan Tuhan memenuhi hidup kita, kita akan terima kebahagiaan ilahi, saudara. Itu tidak akan disentuh oleh situasi apapun yang terjadi di sekitar kita. Saya tahu ini tidak mudah, tapi bersama dengan Tuhan, kalau Alkitab berkata berbahagia, kuncinya di mana? Kerendahan hati. Sadar nggak bisa. Ya, kalau memang karena kita pikir kita punya pikiran, kita punya perasaan, kita punya semuanya. Saya baru belajar yang namanya bijaksana, bukan bijaksana menurut yang saya pernah ngerti, saudara. Tapi dia ajarkan lebih dalam lagi, kebijaksanaan ilahi, bukan bijaksana menurut pengetahuan kita. Saya bersyukur dia bongkar frame bingkai dalam hidup saya. Sekian hari ini saya merasakan Tuhan, terima kasih. Didikanmu yang keras membentuk hidupku. Karena saya tahu Tuhan, pekerjaan besar menanti. Ada tugas yang besar menanti. Siapkan hambamu. Saya sadar saudara, kalau bukan karena anugerahnya, tidak mampu, tidak bisa. Dan Tuhan mau setiap kita menerima makarios, kebahagiaan ilahi yang Dia berikan, yang tidak digoncangkan dengan semua situasi. Misal gini saudara, ini BBM mau naik, terus tiba-tiba kita semua malam-malam antri panjang. Ada apa ini ya? Oh, besok BBM naik. Terus orang tanya, kamu gak antri? Ya mau hari ini mau besok, tetap harus beli kan. Yang penting ada berkat Tuhan. Mau mahal seperti apapun, kalau ada berkat Tuhan kita bisa bayar. Betul saudara? Yang penting berkat Tuhannya. Yang penting berkat Tuhannya yang kita terima, yang memampukan kita untuk kita bisa menjalani kehidupan. Dan di sini kita belajar kuncinya kerendahan hati. Lutut kita merendah di hadapan Tuhan, itu akan menarik seberapa besar berkatnya itu turun atas hidup kita. Sekarang kita mau belajar, ada satu kisah di Alkitab, di Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Kita baca di sini kisah tentang Dorcas, saudara. Tabita. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-36 sampai yang ke-43. Di situ Petrus sedang diperhadapkan kepada sebuah persoalan, ya, yaitu untuk membangkitkan Dorcas, Tabita. Ya. Nanti saudara baca firman-Nya ini. Ya.
Tapi ada satu kata kunci, saudara. Ketika Petrus akhirnya mengalami mujizat, dia membangkitkan orang mati. Dia membangkitkan Dorcas yang sudah mati menjadi hidup. Coba kita lihat langsung ke ayat yang ke-40. Kisah Rasul 9 ayat yang ke-40. Nanti saudara baca kisahnya dari ayat 36 sampai 43. Tapi sekarang kita baca langsung ke ayat yang ke-40. Waktu Petrus menghadapi mayat, saudara, persoalan di depan mata kita. Seringkali yang terjadi adalah apa? Kita terus melihat persoalan itu, saudara, tanpa kita sadar. Kita berdoa, ya, tapi kita tetap melihat, Tuhan, tolong nih Tuhan, ini Tuhan, tolong tagihan ini Tuhan, tolong tender ini Tuhan, tolong masalah ini Tuhan, suamiku pergi belum pulang. Saudara lihatnya masalah, dan masalah, saudara. Tapi di sini Petrus tahu, saudara. Ya, coba kita lihat ayat yang ke-40. Ketika dia menghadapi mayat itu, tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Dalam menghadapi setiap pergumulan, ketika saya menghadapi semua tantangan yang saya hadapi, saudara, pertama-tama itu sendiri dengan Tuhan. Selesaikan sendiri dengan Tuhan. Di atasnya kalau saudara baca itu banyak orang di situ, saudara. Ketika masuk rumah Tabita, Dorcas itu penuh. Tapi waktu Petrus masuk, dia melihat mayat di depannya. Dia berkata, keluar semua. Hanya dia dengan Tuhan. Hanya Petrus dengan Tuhan. Apa yang dia kerjakan? Lalu ia berlutut dan berdoa. Dan kemudian ia berpaling ke mayat itu. Artinya saat dia berlutut dan berdoa, apakah menghadap ke mayat? Enggak. Dia karena selesai berdoa, dia berpaling. Berpaling artinya berbalik, saudara. Jadi waktu Petrus sendiri, dia menghadap Tuhan. Dia berlutut, dia berdoa. Setelah dia berlutut dan berdoa, kemudian ia berpaling kepada mayat itu dan instan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Kebangkitan yang instan, sudah, dari kematian terjadi karena Petrus sendiri dengan Tuhan. Dia berlutut dan dia berdoa. Dia tidak melihat masalahnya. Dia tidak melihat kepada mayat itu, saudara, yang sudah mati. Tapi dia berseru kepada Allahnya sendiri. Hari-hari ini, saudara, jangan pernah gantikan waktumu sendiri dengan Tuhan. Dengan segala aktivitas sesibuk apapun. Bahkan pelayanan sekalipun. Tidak ada yang bisa menggantikan waktu kita sendiri dengan dia. Suami istri juga masing-masing. Ada waktu kami bersama-sama, tapi ada waktu kami sendiri-sendiri, sudah. Menghadapkan hidup kepada Tuhan. Dan itu adalah waktu yang tidak bisa engkau gantikan dengan apapun. Dan Tuhan berkata ini salah satu kunci untuk kita memasuki tahun mendatang. Mari perkuat hubunganmu pribadi dengan Tuhan. Mari perkuat lutut kita, saudara. Sikap hati merendah makin diperkuat. Makin sadar diri, di luar Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan aku tidak mampu apa-apa. Saya pernah mengalami, saudara. Waktu itu awal-awal dari saya baru main keyboard. Saya ini les piano dari kecil. Melek mata, cengkreng main piano bisa, saudara. Dari umur 4 tahun saya pegang piano. Saya bersyukur Tuhan didik saya dengan keras. Dan saya tidak pernah melupakan itu. Setiap kali saya pegang keyboard, saya sadar Tuhan yang memberikan kepandaian, hikmat dan mengalir, bukan diri saya. Karena saya pernah mengalami dalam sebuah retret, saudara. Itu awal-awal pelayanan. Dalam sebuah retret, tiba-tiba, saudara, karena saya merasa apa? Pede bisa
Oh, lagunya sederhana, apalagi itu lagi di kota kecil. Terus hanya para aktivis, tanda petik saudara, ada sikap hati yang meremehkan, ada sikap hati yang menganggap mudah. Hari itu saudara, di tengah main, saya blank saudara, hilang semua chord. Ini lagu yang sederhana, saya nggak bisa main. Sekian detik, puji Tuhan, Roh Kudus templak saya, dan saya berkata, Tuhan ampuni, tolong saya. Seketika itu zep, balik saudara, dan itu mengubah saya saudara. Saya bersyukur setiap kali pertemuan yang Tuhan remukkan dalam hidup kita, karena Dia mau less of you and more of me. Karena Dia mau aku yang bertambah-tambah di dalam kamu dan bukan kamu. Biar aku yang nampak, sehingga apapun dan kemanapun kita pergi, kita membawa kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kita sadar itu bukan karena kita. Sejak itu saudara, setiap kali saya melayani, setiap kali main keyboard, Tuhan tolong, saya nggak pernah lupa. Selalu saya bilang, Tuhan tolong. Karena sadar saudara. Dan ternyata itu adalah belajar yang namanya rendah hati. Kesadaran kita tidak mampu. Dan waktu Petrus saat ini, kalau kita sedang menghadapi saudara sesuatu yang mati dalam kehidupan kita, mungkin usahamu, mungkin pekerjaanmu, mungkin ada keluargamu atau apapun itu, mari belajar sendiri dengan Tuhan dan berlutut serta berdoa. Waktu Tuhan memberikan visi tenda lawatan ke Hadasa, visinya datang ke Hadasa. Bagian saya, bagian kami adalah menopang, mensupport dan mendukung dan sepakat saudara. Waktu saya tanya, saya yakin ini dari Tuhan? Ya, oke, kita sepakat. Karena saya percaya ada kuasa dalam kesepakatan. Dan di situ pun saya sadar, ketika kita sepakat dengan Tuhan, yang Tuhan mau, Dia yang jamin saudara. Kita perlu selalu senantiasa sepakat dengan Tuhan. Yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, kalau kita lakukan artinya kita sepakat. Dan disitulah Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Waktu itu yang pertama terjadi di Timika. Ya, saya bersyukur itu awal. Ya, waktu itu masih sewa tendanya. Tapi setelah pada saat April itu dapat visi buat tenda lawatan, itu buat tenda lawatan. Ya, buat, bukan sewa. Buat saudara. Pulang dari Timika, itu Tuhan menyatakan mujizat dan ajaibnya luar biasa. Hanya dalam waktu 3 minggu persiapan dengan 14 orang saja yang berangkat, dan terpotong 1 minggu libur lebaran. Di saat semua libur lebaran enak, kami stres-stresnya saudara, gak ada liburan. Dan puji Tuhan, itu Tuhan menyatakan dan itu menguatkan, membawa kami ke next level dalam iman pengharapan. Gak ada uangnya, gak ada duitnya saudara. Setiap kali mau istilahnya, kami sudah sampai gak mikir sudah cari pastori gereja, nggak mikir mau hotel mau enggak saudara, sudah cari pastori atau cari rumah yang bisa kami tempati, nggak mikir hotel, nggak nyari fasilitas. Sudah kita berangkat, kita kerjakan dan dituntaskan dan ajaib. Nah, setelah selesai pulang dari Timika, disitulah kami mulai duduk, mulai ngerancang, mulai gambar, mulai melangkah buat. Tadinya kita merencanakan itu bulan Agustus. Ambil momentum hari kemerdekaan. Tenda sudah langsung dibuat sudah. Semua konstruksinya dibuat terus mulai dari Mei. Mei itu sudah mulai dibuat semua konstruksinya. Dibuat. Kira-kira sudah mungkin 70-80% sampai bulan Juli saudara. Tapi akhir Juli Tuhan beri mimpi. Beri mimpi jangan buat di Agustus. Oke, nurut aja. Jangan buat di bulan Agustus, nurut aja. Terus saya tanya, terus kapan Ci? Tidak ada lain nak. November momentum ulang tahunmu, saya berkata gitu. Sudah November aja. Oh gitu ya, ya. Oke sepakat. November saudara. Terus kami berdoa dan kami berdoa. Dan kami sungguh rindu
Terus kami sampaikan kepada hamba-hamba Tuhan, puji Tuhan, semuanya bisa datang dan memberkati kembali, menghidupkan kembali api kegerakan itu, api cinta itu. Dan waktu itu jadi apa yang kami kerjakan hari-hari itu, saudara, kami sendiri, masing-masing sendiri, saudara, bergumul sendiri, saudara. Ya, kami tidak cerita kepada siapapun apa yang kami hadapi, kesulitan demi kesulitan, saudara. Kami uji coba, terus intimidasi datang. Orang pada bilang, ngapain susah-susah bikin tenda, sewa gedung enak. Tapi visinya, firmannya buat tenda. Jadi belajar, nurut, saudara. Yaitu ternyata itulah bijaksana. Sekarang tahu firmannya, waktu itu Tuhan ngomong gak ngerti, saudara. Dan ketika kami sendiri berdoa dan berlutut, kami tidak menghadapi istilahnya melihat tenda terus, enggak, saudara. Saya belajar menguasai diri. Ya, setiap kami belajar, ayo kerjakan bagian kita masing-masing. Semua punya bagian. Semua berdoa sendiri dengan Tuhan. Tanya dengan Tuhan apa yang harus dibuat. Saya bersyukur yang bagian konstruksi ini step by step itu kayak dibisiki malaikat, saudara. Oh, buat seperti ini. Oh, ketinggiannya 8, kemiringannya harus 5. Itu kayak didekte, orang bilang. Terus nanti ditarik, patok, dipatok, tarik lagi pakai tali kemah yang gak kepikir secara manusia, saudara. Dan disinilah, saudara, disinilah kami belajar yang namanya berpaling dari masalah dan berlutut berdoa sendiri. Dan saya bersyukur ketika semuanya jadi hanya Tuhan. Semuanya selesai hari itu, malam itu. Saya berkata, saya duduk, semua karena Tuhan. Kalau enggak ada hujan setetes pun selama 2 hari, orang juga bilang cari gara-gara, bikin kok di bulan musim hujan. Itu kan nyari gara-gara, itu namanya. Ya Tuhan, tolong Tuhan. Di saat kami uji coba, saudara, sebelum yang besar ini dipasang, kurang 1 bulan kami uji coba dipasang. Berdoa minta hujan supaya apa? Ketahuan kekuatannya, ya. Selama seminggu dipasang nggak turun hujan, saudara. Jadi nggak ngerti ini, tidak teruji oleh hujan. Tapi karena Tuhan tahu nanti 18-19 ada hujan. Tuhan sudah tahu, saudara. Dia sudah tahu. Tapi waktu itu lah ya aneh ya, di rumah kami hujan. Kami telepon di MHC di saat itu didirikan untuk uji coba. Kami bentangkan di lapangan MHC. Bagaimana situasi di sana? Orang-orang yang jemaat yang tinggal di daerah Marina. Di sini nggak hujan, terang benderang. Di rumah kami deres, saudara, kenceng. Nggak hujan, di sini nggak hujan. Wah, ajaib. Akhirnya 1 minggu dibongkar. Ya, tapi sempat terjadi angin. Karena itu daerah pantai, terjadi angin. Dan ada 1 tiang yang istilahnya orang bilang itu melengkung. Nah, melengkung dan kainnya tenda itu sobek separuh, saudara. Nah, ini diuji oleh angin. Nah, disitulah Tuhan ngajari untuk dibentang dan dipatok. Setiap masalah yang terjadi, karena Tuhan mau memberitahu, ini gini nak caranya supaya nanti tidak terjadi melengkung. Dipatok, saudara, diperkuat. Jadi langsung bikin besi-besi patok banyak, saudara. Tiap kali tiang dipanjangkan, ada patok yang menguncinya. Itu yang membuat akhirnya tendanya kuat. Tadinya kami ragu, saudara, sampai di setiap tiang kami taruh doorkeeper. Takut ada orang nyenggol. Kalau kesenggol diubah ini, lah bisa rubuh. Itu pikirannya kami, saudara. Tapi enggak. Tuhan kita dahsyat dan ajaib. Dia sudah buktikan, Dia sudah nyatakan. Itu semuanya sekian 2 hari tidak ada hujan 1 tetes pun. Jiwa-jiwa dibawa masuk. Kita merasakan hadirat Tuhan. Kita semua dilawat Tuhan. Banyak kesaksian yang kami dengar. Semua karena Tuhan. Dan satu aja, Tuhan terima kasih buat semua anugerah dan kepercayaan kami boleh menyediakan rumah buat Engkau datang dan melawat kembali kota Semarang.
Kami sedang terus berdoa, belum selesai, itu belum terjadi saudara. Sudah kami berdoa paginya, Tuhan sudah memberi visi lagi, Maret nanti buat lagi ya nak. Kami sudah mulai berdoa, sudah apa yang Engkau mau Tuhan. Tapi kami berkata yes Lord, ya Tuhan. Kami sadar kemampuan tidak seberapa. Saya ditelepon ke Siaci, ini uangnya tidak ada, ini semua vendor minta DP. Ya, jangan lihat buku rekening, ayo masuk kamar masing-masing, jerit ke Tuhan. Ini kalau bayar vendor DP saja tidak cukup, dan nanti semua staf karyawan nggak gajian. Jangan lihat masalah di depan mata saudara. Mari tinggalkan, berpaling, cari Tuhan. Pakai lutut kita, perkuat lutut kita, berdoa. Dan disitulah Dia curahkan berkatnya. Tanpa kita tahu 2 hari kemudian, nggak ngerti gimana. Saya nggak pernah lihat bukunya saudara. Itu orang keuangan, saya nggak pernah lihat. Saya hanya dilapori. Sudah, Cik, ajaib. Ding 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 ding, tenda lawatan, tenda lawatan, tenda lawatan. Bisa bayar vendor. Tapi di saat masalah itu saudara, hari ini kita juga harus belajar. Jangan lari nak, hadapi para vendor. Berkata minta kemurahan. Mereka minta 50%, nggak ada kita. Kasih aja dulu tanda jadi. Ya, kita bukan berkelit, kita bukan mau lari dari persoalan kita, enggak, hadapi. Hadapi dengan Tuhan, dengan hikmat yang dari Tuhan. Tuhan tolong, kita mau ketemu vendor ini. Tolong, saya berkata kepada setiap bagian vendor, kamu berdoa sebelum temuin. Berkata, kita beri tanda jadi, tapi percayalah sebelum acara selesai. Vendor-vendor yang kami pakai bukan vendor yang baru, memang yang sudah beberapa kali kita pakai. Dan mereka percaya kepada kami. Itu anugerah. Jadi orang yang bisa dipercaya. Mereka nggak takut saudara. Oke, boleh. Tapi kami bersaksi sebelum acara, sebelum dimulai, semua vendor lunas dalam anugerahnya. Semua vendor Tuhan yang selesaikan. Kami nggak tahu dari mana. Di situ kami belajar menghadapi persoalan. Jangan lihat terus kepada persoalan itu saudara. Mari berpaling kepada Tuhan. Setelah kita menang dengan Tuhan, berpalinglah, lihatlah. Dan ketika kita melihat masalah itu, kita dengan hati yang berbeda. Petrus melihat Tabita yang mati itu, dia sudah mungkin tidak lihat mayat. Dia cuma berkata, Tabita bangun, bangkit. Dan seketika itu dia membuka matanya. Mari kita belajar saudara. Apapun yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi, semua tantangan yang kita hadapi, perkuat lutut kita, masuk ke kamar dan berdoa. Karena disitulah Dia akan mencurahkan berkatnya yang besar dalam hidup kita. Jangan mencoba pakai kekuatan kita sendiri, mencari jalan sendiri. Saya bersyukur sekali Tuhan didik kami. Ya, bisa sih telepon hamba Tuhan, cerita, bisa. Tapi enggak nak, ayo masuk kamar, masing-masing masuk kamar. Doa. Kami kumpul, doa, nyembah Tuhan. Puasa rantai semua sekian bulan itu. Dengan berbagai macam cara kamu berdoa masing-masing, puasa yang Tuhan mau. Jangan cuman sekedar puasa enggak makan. Tapi apa yang paling kau sukai, yang paling berat, itu kau kerjakan. Jadi kuncinya adalah kerendahan hati. Kuncinya adalah semakin kita merendah kepada Tuhan, air berkat dari tempat maha tinggi akan tercurah. Karena berkat itu, air itu akan mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah saudara. Jadi semakin kita merendah di hadapan Tuhan, sebegitu Dia akan mencurahkan berkat, kasih setia, kemurahannya atas kehidupan kita. Saya sangat bersyukur setiap kali tantangan itu datang. Baik nak, untuk ngajar kita. Kami sadar ini tiba-tiba dibawa semua kepada next level. Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang ngajari. Ngajari setiap kita, setiap divisi. Belum pernah kita dengan acara sebesar itu saudara. Ya istilahnya ini anak-anak muda semua, saya melihat kita orangnya segelintir. Ya, untuk menyiapkan 2.500.
Kapasitas tenda, dan tenda itu sekarang saat ini kita buat baru kapasitas 2000. Tapi itu bisa di-extend berapapun nanti yang Tuhan mau. Dan tiap kali nanti kalau Tuhan utus pergi ke pulau-pulau ke manapun, saya tahu Dia pun Tuhan yang punya acara. Dia Tuhan, ini waktunya lawatan terjadi di seluruh bangsa Indonesia. Lawatan terjadi di seluruh bangsa-bangsa. Tidak lagi bisa dibatasi oleh tempat dan ruang, tapi biar lawatan Tuhan terjadi. Dan Dia butuh saudara dan saya untuk menjadi alatnya, untuk Dia menyatakan kemuliaannya, untuk kita berkata ya dengan yang Tuhan mau, untuk kita berkata ya dan melakukan apa yang Tuhan itu perintahkan, dengan segala kesadaran bahwa semuanya Tuhan yang akan melakukannya bagi kami. Tapi kalau kita diam saja nggak bisa, saudara. Ya, kita perlu bersepakat dengan Tuhan. Kita perlu bersepakat dengan Tuhan. Kuasa dari kesepakatan akan melahirkan kegerakan, itu akan melahirkan mukjizat, akan melahirkan terobosan demi terobosan yang Tuhan akan lakukan lewat hidup kita. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri. Mari belajar. Yang pertama adalah kerendahan hati. Semakin hidup dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan, dan perkuat lutut, yaitu sikap doa kita. Waktu sendiri kita dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan firman-Nya, dan disitulah kita akan terima makarios, kerajaannya. Dia akan nyatakan, Dia akan yang berkata, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Akan terjadi ketika kita dengan hati yang merendah di hadapan Tuhan dan berkata, less of me and more of you, Lord. Less of me and more of you, Lord. Yang membelah laut, yang meneduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku dan buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Terima kasih Yesus. Yang terduga. Terima kasih Yesus. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Jangan pernah ragukan Dia, saudara. Apapun hari ini, seberat apapun persoalan pergumulan kita, kita punya Yesus yang hidup dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita temukan kuncinya, saudara. Mari temukan kuncinya. Dan hari ini Dia mengajarkan salah satu kuncinya, rendah hati. Dan terus jangan melihat pada persoalanmu sehingga engkau fokus pada persoalanmu, tapi mari berpaling kepada Tuhan. Mari datang sendiri dalam kamar doamu. Menanglah di dalam kamar doamu, dan kau akan melihat mujizat di luar. Persoalanmu di luar Dia akan selesaikan dengan seketika itu juga, karena Dia Tuhan pembuat mujizat sejati yang membelah. Amin Tuhan. Yang terduga Engkau sudah buktikan Tuhan. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, kami percaya kepadamu. Yang mustahil
di sini ada yang sedang menghadapi persoalan yang seakan rumah tanggamu sudah hancur, sudah berantakan. Tapi bisakah engkau mempercayai? Karena kita punya Tuhan yang memulihkan. Dia membangun reruntuhan, bahkan yang sudah runtuh sekalipun. Dia Tuhan pembuat mujizat sejati. Dia bisa menyatukan kembali setiap puing-puing yang hancur. Dia bisa satukan kembali. Mari percaya, taruh harap percayamu kepada Yesus, si pembuat mujizat terjadi. Engkau yang sedang menghadapi pintu yang tertutup, tender-tendermu banyak mengalami penolakan demi penolakan, tetap percaya Tuhan memberi yang terbaik. Kalau hari ini tertutup, mungkin di mata Tuhan dia tahu, nah ini bukan bagianmu. Ada yang lebih besar yang aku sediakan, tender yang lebih besar, yang lebih baik yang aku sediakan dalam hidupmu. Jangan ngotot saudara. Mari percaya, Dia Tuhan yang sempurna. Dia punya desain yang sempurna. Ketika kami mengalami sedang masang minta hujan untuk diuji, Tuhan tahu nanti gak bakal ada hujan nak 2 hari. Gak perlu hari ini diuji dengan hujan. Belajar saudara. Karena Tuhan kita pembuat mujizat sejati. Dia melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar, jauh lebih sempurna dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan. Mari rendah hati dan percaya saja. Dia pembuat mujizat sejati. Dia sudah buktikan. Dia meneduhkan badai, angin ribut dengan sepatah kata. Dia berkata tenang, dan tenang laut itu. Dia yang membangkitkan orang mati. Dia yang mencelikan mata orang buta. Dia yang membangunkan kaki yang lumpuh untuk berjalan. Mari percaya saudara, tidak ada yang terlalu sukar untuk Tuhan kita selesaikan. Tidak ada yang terlalu sulit untuk Tuhan kita bereskan. Hadapi bersama dengan Tuhan. Hadapi dengan membuat mujizat sejati.